Mohon izin kita mulai aja. Sebelumnya matur nuwun Bapak Ibu yang sudah berkenan pagi ini ikut acara webinar tentang program hamil dengan Dr. Lin Eka Chandra. Hari ini kita cuma mau ngobrol-ngobrol aja ya dok. Dr. Lin Eka Chandra kan menerangkan apa itu promil, eh, apa itu kalau yang belum pernah ke dokter, kalau mau promil harus ngapain, yang sudah pernah dokter promil kok kemudian didiagnosis ini harus itu harus ada tindakan ini itu, nanti Bapak Ibu tolong bisa ditanyakan ke Dokter Lilin biar lebih jelas. Ini memang kita webinar ini webinar series, nanti akan ada seri kedua, ketiga, keempat yang akan berkelanjutan dari topik yang hari ini akan disampaikan Dokter Lina Chandra. Hari ini tentang promil, besok mungkin tentang promil pada persiapan promil pada laki-laki dengan Prof Zulfa. Ada lagi nanti akan ada apa itu inseminasi, apa itu bayi tabung, apa itu beberapa beberapa tindakan yang harus dilakukan untuk yang pria gitu. Intinya kita hari ini akan ngobrol-ngobrol masalah program hamil. Kalau Bapak, Ibu atau Mbak yang masih single kayaknya ada nih saya lihat yang masih single, nanti kalau bulan depan ini bulan depan 3 bulan lagi pas Idul Adha, selesai Idul Adha mau menikah kemudian mau promil, apa sih yang diperiksa kalau hari pertama datang ke Dokter Linika Chandra untuk promil gitu. Gitu, sekali lagi matur nuwun, pagi ini hari Minggu eh, meluangkan waktu untuk kita ngobrol bareng-bareng dengan pakar obstetri dan ginekologi di Semarang, Dokter Linika Chandra. Mohon izin Dokter Lilin, kita mulai saja biar yang puasa nggak podo ngantuk ini. Monggo waktu dan tempatnya saya persilakan, Dokter Lilin, monggo. Iya, terima kasih Dokter Nisa. Apa kabar sahabat Gunung Sawo? Pagi ini kita berkesempatan berbincang-bincang ya Dokter Nisa ya mengenai promil. Jadi yang saya terangkan nanti yang sederhana-sederhana saja sebenarnya. Jadi eh, akan saya terangkan yang umum-umum dulu karena nanti masalah promil itu akan bisa berkembang lebih lanjut kalau memang banyak masalah. Tetapi yang apa yang akan disampaikan di sini yang sederhana dulu, dasar-dasar atau basic yang kita mesti ketahui kalau kita akan melakukan atau berencana untuk melakukan program hamil. Itu. Jadi apa saja yang perlu diketahui untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang merencanakan kehamilan. Begitu ya. Oke, slide berikut. Ya, jadi banyak yang khawatir atau cemas kalau dikatakan bapak atau ibu atau pasangan itu mandul. Ya, sebenarnya istilah mandul atau sterility itu kurang tepat sebenarnya bapak ibu ya. Jadi sebenarnya yang tepat itu apa sih? Apakah mandul atau tidak subur? Tetapi yang sekarang berkembang lebih baik dan lebih enak didengar adalah subfertility atau kurang subur. Karena kita masih tetap bisa berupaya untuk mereka yang sedang program hamil itu diharapkan tidak terlalu lama dengan beberapa upaya diharapkan bisa segera hamil. Jadi kita tidak mengatakan lagi mandul, kita tidak mengatakan lagi ini pasangan yang tidak subur, tetapi pasien atau pasangan yang kurang subur atau subfertility. Ya, jadi mungkin lebih nyaman rasanya kalau kita dikatakan mandul, mungkin nggak nyaman sama sekali. Slide berikut. Nah, sebenarnya pasangan subfertil itu yang seperti apa? Apakah saya itu termasuk pasangan yang subfertil atau kurang subur? Apakah saya ini sebenarnya masih normal-normal saja, ya? Jadi, subfertil atau kurang subur itu apabila ada pasangan suami istri itu belum mendapatkan kehamilan setelah 12 bulan itu melakukan hubungan seksual yang teratur tanpa kontrasepsi. Memang masalahnya sekarang banyak pasangan suami istri itu yang aktivitasnya atau kegiatannya atau pekerjaannya harus berpisah. Ya, jadi untuk mereka yang seperti ini memang tidak bisa dikatakan murni sebagai pasangan subfertil. Tetapi memang kalau sudah menikah
12 bulan rasanya kalau belum ada kehamilan itu kan memang rasanya belum lengkap ya. Jadi kita menyebutkan subfertil atau kurang subur itu kalau pasangan sudah menikah minimal 12 bulan, berhubungan secara teratur, tanpa kontrasepsi, dan nggak hamil-hamil juga. Itu yang kita sebut sebagai pasangan yang kurang subur. Nah, di Indonesia maupun di seluruh dunia sebenarnya, angka kekurang suburan itu adalah 8, maaf, maaf. Jadi angka kesuburan atau diharapkan 1 tahun hamil itu kurang lebih 85%. Jadi kalau pasangan menikah, 85% diharapkan dalam 1 tahun pernikahan itu hamil. Itu yang normal di seluruh belahan dunia. Nah, yang 15% itu adalah yang masuk kategori sebagai pasangan yang kurang subur. Itu apabila mereka tadi sudah menikah, melakukan hubungan seksual teratur tanpa kontrasepsi selama 1 tahun. Itu belum ada kehamilan. Ini tadi adalah yang masuk kategori subfertil atau kekurang suburan. Slide berikutnya. Nah, kira-kira di Indonesia itu kasusnya berapa? Jadi tadi dikatakan bahwa kasus kekurang suburan ada 10 sampai 15%. Itu di Indonesia maupun di hampir di seluruh belahan dunia, ya. Kalau di total pasangan yang subfertil di Indonesia itu cukup banyak, kurang lebih ada 4 juta pasangan. Jadi, nah inilah pasangan-pasangan yang perlu mendapatkan treatment yang baik, perlu mendapatkan konseling yang baik, perlu mendapatkan informasi mengenai lifestyle yang baik agar mereka bisa segera memenuhi keinginannya. Tadi yang ingin mendapatkan buah hati, ya. Slide berikut. Nah, faktor penyebab subfertil itu apa sebenarnya? Ya, jadi faktornya bisa dari laki-laki saja, bisa dari perempuan saja, dari suami saja, atau dari istri saja, atau dari suami dan istri memang dua-duanya ada masalah. Jadi kalau kita melihat dari penelitian, itu faktor laki-laki saja yang kurang subur atau kurang sehat itu ada 30%. Faktor perempuan saja yang kurang subur itu ada 30%. Nah, yang sama-sama suami dan istri itu dua-duanya kurang subur juga kurang lebih ada 30%. Jadi andil suami dan istri itu cukup tinggi dalam mendapatkan kehamilan. Memang disarankan idealnya memang kalau pasangan suami istri itu belum mendapatkan keturunan memang diharapkan memang yang konsultasi atau datang ke dokter itu berdua, ya berdua jadi suami dan istri. Tapi memang ada kecualian misalnya suami sedang berhalangan ya mungkin nggak apa-apa istri aja yang dulu yang periksa, tapi memang idealnya nanti akan diperiksa dua-duanya untuk mencari kira-kira penyebab kekurang suburan itu ada di pihak siapa. Kalau memang dua-duanya ya harus dua-duanya di treatment, ya. Nah kemudian faktor laki-laki itu biasanya apa saja sih yang jadi masalah, ya. Jadi kalau pada laki-laki faktor utamanya adalah sperma, jadi kualitas sperma, dan faktor kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Karena sekarang banyak kasus di mana para suami itu mengalami kesulitan untuk melakukan hubungan seksual. Ya, jadi mungkin ada yang ejakulasi dini atau mungkin gangguan ereksi misalnya. Nah, itu nanti perlu ditreatment apabila memang ada masalah. Kemudian faktor perempuan itu apa? Ya, faktor perempuan itu yang paling sering itu adalah gangguan pada saluran telur atau gangguan pada tuba. Ya, jadi kalau pernah dengar sarannya dokter istri untuk dilakukan pemeriksaan HSG itu karena tadi karena faktor utama pada istri itu seringkali adalah gangguan tuba. Kemudian diikuti oleh gangguan ovulasi atau gangguan keluarnya telur dari indung telur, ya. Jadi yang pertama tadi faktornya adalah dari masalah eh, saluran telur, kemudian masalah telurnya itu sendiri. Jadi saluran telurnya kadang-kadang bermasalah. Misalnya buntu atau misalnya sempit, ya. Jadi itu adalah masalah. Atau bengkak, misalnya itu adalah saluran pada masalah pada tuba. Sedangkan masalah pada telur ya itu tadi kadang-kadang muncul nggak telurnya nggak muncul. Atau mungkin menstruasinya kacau, nggak keluar menstruasi. Jadi sering macet, sering telat. Kadang-kadang beberapa bulan sekali baru menstruasi itu adalah gangguan sel telur atau gangguan menstruasi. Kemudian yang lain yang sering muncul gangguan itu gangguan pada rahimnya. Jadi rahimnya itu mungkin terlalu besar, ada miomnya misalnya, atau ada benjolannya.
atau ada kistanya, atau ada polipnya. Polip itu daging tumbuh, ya, daging tumbuh yang eh, bisa tumbuh di dalam rahim, bisa tumbuh di serviks. Itu adalah gangguan pada rahim yang bisa menimbulkan kesulitan hamil. Kemudian tadi gangguan pada serviks, tadi salah satunya tadi ada polipnya, ada radangnya, sering keputihan. Nah, itu perlu diwaspadai. Kelihatannya sepele, sering keputihan, tetapi itu juga akan mengganggu proses untuk mendapatkan kehamilan. Ya, slide berikut. Ya, jadi kalau kita lihat kira-kira gambarannya, ya, jadi dari sekian besar masalah kesuburan itu 35% itu karena faktor sperma, ya. Kemudian 35% lagi karena faktor sumbatan atau gangguan pada tuba ovarium. Kemudian kemudian yang lainnya itu tadi hal-hal yang banyak tapi kecil-kecil, misalnya ada miom, ada kista, ada polip, ada endometriosis. Itu pernah dengar ya, endometriosis itu gangguan hormonal yang bisa menyebabkan kesulitan hamil. Bisa juga karena hubungan seksual yang mungkin tidak bisa dilakukan dengan baik. Tadi ada ejakulasi, ada gangguan hubungan seksual misalnya. Nah, itu bisa mempengaruhi hasil dari keinginan untuk hamil. Slide berikutnya. Nah, kemudian ada beberapa faktor resiko. Ada beberapa faktor resiko yang kelihatannya sederhana sebenarnya, tapi ini mengganggu atau mempersulit kehamilan. Pertama, obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, obesitas atau kelebihan berat badan itu sekarang kasusnya banyak, ya, karena lifestyle, karena mungkin sekarang kurang olahraga misalnya, makan makanan terlalu banyak berlemak, banyak gula, itu akan menimbulkan obesitas dan nanti akan menimbulkan gangguan hormonal, ya. Mungkin kalau pernah dengar sel telur kecil-kecil misalnya, menstruasinya nggak muncul, itu salah satunya penyebabnya bisa karena obesitas atau kegemukan. Kemudian stres. Nah, stres itu juga sekarang dengan berjalannya waktu, faktor stres itu memang makin lama makin tinggi. Itu juga akan menimbulkan banyak gangguan, ya. Jadi termasuk gangguan ovulasi itu bisa karena stres, gangguan menstruasi bisa karena stres, ya. Kemudian faktor lingkungan atau paparan zat kimia atau faktor karena radiasi. Jadi misalnya istri atau suami bekerja di tempat yang kadar zat radioaktifnya tinggi misalnya. Nah, itu juga akan sangat berpengaruh untuk produksi sel telur maupun untuk produksi sperma. Kebiasaan merokok, ya, kemudian minum minuman alkohol, minuman keras, kemudian juga penyakit-penyakit lain yang mungkin sudah ada, misalnya penyakit autoimun, gangguan tiroid, kencing manis, ya, kemudian keputihan atau penyakit hubungan seksual itu juga sangat mempengaruhi keberhasilan dari pasangan yang ingin mendapatkan buah hati. Oke, slide berikut. Nah, kemudian kalau pasangan suami istri, jadi bapak ibu tadi periksa ke dokter, datang ke dokter, maka biasanya akan ada tahap-tahapan pemeriksaan atau tahap-tahapan proses yang biasanya disarankan untuk dikerjakan. Apa aja sih prosesnya yang harus dikerjakan? Jadi sebenarnya inti dari pemeriksaan yang dikerjakan itu untuk bisa mendapatkan atau mencarikan jalan supaya sperma itu bisa ketemu dengan telur di tuba. Kenapa? Jadi kita untuk mendapatkan kehamilan bapak dan ibu untuk bisa hamil itu perlu pertemuan sperma dan telur. Jadi sperma yang dikeluarkan oleh suami dan telur yang diproduksi oleh istri itu harus bisa ketemu. Nah, ketemunya di mana? Ketemunya di saluran tuba. Jadi wajib untuk wanita atau pasangan istri itu tubanya harus bagus. Kemudian juga diharapkan dari suami itu spermanya bagus, ya. Jadi tujuan dari eh, program hamil atau proses pemeriksaan itu adalah untuk mengetahui kondisi yang intinya tadi sel tulang telur dan spermanya, ya. Slide berikut. Nah, ini adalah gambaran kalau kita lihat itu ada vagina, kemudian di atas vagina itu ada rahim, kemudian di kanan kiri rahim itu ada
tuba falopii, ya, ada tuba falopii, ya. Nah, pada saat hubungan seksual, sperma itu kan akan tumpah di vagina, ya. Kemudian dari vagina, nanti sperma itu akan naik ke atas masuk ke dalam rahim. Ya, yang di atasnya tadi ada rahim, jadi spermanya naik ke atas masuk ke rahim. Nah, dari rahim itu kan ada belokan kanan dan kiri. Ada tabung falopii di situ saya juga, atau tuba falopii. Nah, itu sperma nanti akan masuk ke belok ke kanan dan belok ke kiri. Kenapa? Dia mencari telur sebenarnya, di mana telur itu dihasilkan oleh indung telur. Nah, telur itu dihasilkan oleh indung telur, sehingga nanti sperma bisa ketemu dengan telur atau ovum. Nah, apabila sperma bisa ketemu dengan telur, maka diharapkan bisa terjadi suatu kehamilan. Nah, dari gambaran di sini kita tahu bahwa memang tuba falopii itu atau saluran tuba itu harus bagus, dan kemudian yang kedua tadi sperma juga harus bagus. Karena apa? Karena sperma itu harus bisa jalan dari ke vagina, naik ke rahim, kemudian naik ke tuba kanan dan kiri, itu dia harus baik kualitasnya. Ya. Nah, nanti akan diterangkan kualitas sperma itu harus bagaimana, nanti saya terangkan, ya. Slide berikut. Nah, untuk pemeriksaan sperma itu nanti akan biasanya adalah pemeriksaan yang wajib, ya. Jadi dokter akan melakukan pemeriksaan atau investigasi tiga faktor utama yang harus baik hasilnya. Yang pertama adalah spermanya, kualitasnya harus bagus, geraknya harus bagus, jumlahnya harus bagus, ya. Kemudian harus dipastikan bahwa istri itu bisa ovulasi, bisa menghasilkan telur setiap bulannya dengan baik, ya. Kemudian juga saluran telur atau tubanya tadi harus bagus, ya. Jadi saluran tubanya harus bagus. Jadi kalau mau melakukan atau mengetahui kualitas sperma, ya harus dilakukan pemeriksaan sperma analisa. Kemudian bila ingin tahu salurannya bagus atau enggak, akan dilakukan pemeriksaan HSG. Ya, pernah dengar mungkin ya, HSG atau hidrosalpingografi, itu untuk melihat kualitas saluran tuba. Kemudian juga melihat apakah istri bisa menghasilkan sel telur dengan baik. Ya, salah satunya tandanya paling gampang itu kalau yang bisa kita amati ya bisa menstruasi tiap bulan dengan baik, ya, dengan volume darah menstruasi yang normal, jadi tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit, ya. Kemudian nanti bisa juga dilakukan pemeriksaan oleh dokter untuk melihat bagaimana kondisi telurnya. Akan dilihat apakah telurnya itu bagus, tiap bulan bisa muncul, atau mungkin bahkan punya telur yang banyak, tetapi tidak ada yang bisa menjadi besar. Jadi ada yang telurnya banyak, kecil-kecil, tapi tidak bisa subur karena tidak punya kemampuan untuk menjadi besar. Ya, jadi sel telurnya banyak tapi kecil-kecil itu juga sekarang banyak faktor atau banyak masalah yang dijumpai di mana ovulasinya tidak terjadi karena mungkin pernah dengar PCOS, ya. PCOS itu kondisi di mana sel telurnya kecil-kecil banyak dan tidak bisa dibuai, ya. Slide berikut. Nah, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan lain apa sih yang diperlukan untuk mengetahui seseorang itu subur atau tidak? Ya, biasanya akan dilakukan pemeriksaan USG. Jadi USG yang transvaginal, USG yang bukan dari perut luar, tapi yang dimasukkan ke dalam vagina. Ya, jadi jadi USG-nya melalui transvaginal. Kenapa kok USG transvaginal? Karena kalau USG transvaginal itu akan bisa melihat rahim dengan jelas, akan melihat sel telur dengan jelas, akan melihat kista kalaupun ada dengan jelas. Jadi akan lebih jelas kalau kita melakukan USG transvaginal. Kalau USG-nya dikerjakan dari perut luar, itu mungkin bisa diperiksa juga, tapi hasilnya kurang tajam, hasilnya kurang jelas. Ya, slide berikut. Nah, pada saat pasangan suami istri datang ke dokter pada kunjungan pertama, itu biasanya nanti diharapkan datang pada awal-awal menstruasi. Walaupun tidak wajib sih sebenarnya, kalau bisa datang pada awal menstruasi, tetapi kalau memang pada hari tersebut nggak bisa, sebenarnya bisa datang kapan saja untuk pemeriksaan atau kunjungan yang pertama. Ya.
Kemudian nanti dokter akan melakukan anamnesis. Anamnesis itu apa sih? Anamnesis itu adalah tanya jawab. Biasanya dokter akan menanyakan beberapa hal. Ibu usianya berapa? Apakah masih usia subur ya? Kemudian usia subur itu antara kalau wanita 20 sampai 35 tahun. Kemudian ibu usia berapa? Berapa tahun menikah? Sudah punya anak atau belum? Ya. Kemudian apakah ada masalah kesulitan dalam hubungan seksual? Akan ditanyakan siklus haidnya bagaimana. Mungkin juga akan ditanyakan mengenai riwayat perkawinan sebelumnya apabila sudah pernah menikah sebelumnya, ya. Jadi banyak hal akan ditanyakan oleh dokter. Kemudian apa ada gangguan hormon, apakah ada gangguan haid. Itu kira-kira akan pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul dari dokter yang akan ditanyakan pada pasangan suami istri. Kemudian seringkali nanti setelah dilakukan pemeriksaan dokter akan memberikan beberapa obat dan salah satunya obat yang sering diberikan adalah obat untuk pengobatan klamidia karena klamidia itu kasusnya cukup tinggi dan adanya klamidia pada tubuh wanita itu bisa merusak saluran tuba ya. Jadi adanya klamidia, klamidia itu salah satu penyakit kan yang ditularkan melalui hubungan seksual dan kadang-kadang bisa disertai dengan keputihan, bisa dengan keputihan, tidak dengan keputihan, dan kadang-kadang diikuti juga ada rasa sakit, sering sakit ya pada daerah panggul atau perut bawah. Itu kemungkinan salah satunya bisa dari klamidia dan klamidia itu bisa merusak saluran tuba. Slide berikut. Nah, pada slide berikutnya. Pada kunjungan kedua nanti biasanya akan dilakukan beberapa penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan sperma, di mana nanti akan dilihat kualitas sperma dan akan diperiksa mengenai indeks fragmentasi DNA kalau ada kerusakan atau kecurigaan kerusakan pada spermanya. Jadi kalau ada kerusakan dari kromosom sperma, ada kecurigaan ke sana, maka akan diperiksa indeks fragmentasi DNA. Tapi kalau misalnya kasusnya tidak terlalu berat, mungkin baru 1 tahun 2 tahun menikah, biasanya hanya akan dilakukan pemeriksaan analisa sperma saja. Kemudian selanjutnya untuk istri tadi yang wajib adalah pemeriksaan HSG. Nah, HSG itu dikerjakan pada saat setelah haid biasanya pada hari ke-8 sampai ke-12 dihitung dari hari pertama haid. Kemudian kalau diperlukan apabila misalnya ada gangguan menstruasi akan dikerjakan pemeriksaan kadar AMH. Nah, AMH itu apa? AMH itu untuk melihat cadangan telur. Ada wanita yang menstruasinya jarang-jarang sekali. Nah, itu akan diperiksa AMH-nya. Telurnya itu masih bagus apa enggak? Atau mungkin usianya sudah 40 tahun ke atas, AMH-nya rendah misalnya karena tadi sudah mendekati usia-usia menopause itu bisa. Jadi seringkali dokter kalau diperlukan akan melakukan pemeriksaan cadangan sel telur dengan pemeriksaan yang namanya AMH. Kemudian kalau diperlukan juga misalnya ada keputihan, ada gangguan hormon yang lain, maka bisa dilakukan pemeriksaan pap smear dan lab-lab hormon bila diperlukan. Ya, slide berikut. Nah, tadi untuk analisa sperma. Analisa sperma itu tadi termasuk pemeriksaan wajib untuk suami apabila tadi sudah menikah 1 tahun belum ada kehamilan pada istri. Nah, yang diperiksa itu adalah secara khusus ya, itu yang diperiksa adalah jumlah sperma. Nah, jumlah sperma itu bukannya volumenya yang banyak. Jadi kadang-kadang pasien mengatakan, saya spermanya banyak dong, kalau hubungan seksual spermanya banyak. Nah, yang dilihat itu sebenarnya untuk jumlah itu bukan volume jumlah sperma atau mani yang keluar, tetapi ibaratnya kita punya ikan di kolam. Yang dihitung itu adalah ikannya, ya, bukan air kolamnya, ya. Jadi yang dihitung adalah berapa bibit dari spermanya. Jadi jumlah atau konsentrasi bibit yang ada pada air mani itu kita hitung. Kemudian yang kedua itu akan dilihat geraknya. Sperma itu geraknya di mana sih gitu. Sperma yang bagus itu geraknya eh, mungkin pernah lihat kecebong ya. Kecebong itu berudu dari kata. Itu kan jalannya agak goyang-goyang tapi kan dia lurus ke depan. Ya. Nah, yang diharapkan itu geraknya sperma itu geraknya lurus ke depan.
tidak berputar-putar. Jadi tidak berputar-putar di tempat. Jadi dia harusnya geraknya aktif, cepat dan lurus ke depan. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana bentuknya. Ada sperma yang kepalanya besar, ada yang sperma yang kepalanya terlalu kecil, ada yang sperma yang ekornya bercabang misalnya. Ada sperma yang kepalanya bercabang juga. Jadi nanti pada pemeriksaan sperma akan dapatkan hasil jumlahnya bagaimana, bagus apa enggak. Kemudian geraknya bagaimana, apakah geraknya bagus, lajunya cepat. Kemudian bentuknya, karena kalau sperma itu bentuknya tidak bagus kan mengindikasikan kemungkinan spermanya banyak yang cacat atau rusak. Itu hasil dari yang diharapkan dari analisa sperma. Slide berikut. Nah, kemudian nanti akan dilihat juga eh, dari untuk istri, selain tadi dilihat rahimnya gimana, indung telurnya bagaimana, nanti akan dilihat folikel atau sel telur. Ini adalah gambaran-gambaran yang gambar sebelah kiri itu adalah gambaran sel telur yang mulai membesar ya. Jadi ada beberapa sel telur yang nanti akan membentuk telur yang siap untuk dibuahi. Jadi nanti pada saat ovulasi atau pada saat masa subur, telur-telur ini akan keluar dari ovarium dan kemudian akan ditangkap oleh tuba dan kemudian di tuba akan ketemu dengan sperma ya. Jadi nanti biasanya kalau AMH-nya makin tinggi itu sel telurnya akan makin banyak ya. Tapi yang kita harapkan sebenarnya AMH itu tidak terlalu tinggi. Yang kita harapkan AMH itu yang sedang-sedang saja. Jadi harga normal AMH itu 1,2 sampai 4,6. Mereka yang harga AMH-nya tinggi, misalnya di atas 4,6 itu berarti sel telurnya kecil banyak. Biasanya kurang subur justru. Atau justru mereka yang AMH-nya sedikit, sel telurnya cuma sedikit sekali. Itu juga susah atau kadang-kadang mendapatkan masalah dalam program hamil. Jadi yang diharapkan memang AMH itu kadarnya normal. Kalau memang pada masa-masa subur antara angkanya itu antara 1,2 sampai 4,6 ya. Oke, slide berikutnya. Ya, nah ini adalah pemeriksaan HSG. Biasanya HSG itu dikerjakan oleh dokter ahli radiologi, ya. Jadi bukan dokter obsgin. Jadi biasanya dokter obsgin akan merujuk ibu untuk periksa HSG ke dokter radiologi. Nah, nanti HSG itu pasien akan dimasukkan obat namanya kontras ya, dimasukkan ke dalam rahim. Kemudian obat itu nanti akan mengisi rongga rahim dan akan mengisi saluran telur. Nah, kemudian akan bisa dilihat saluran telurnya itu bagus atau enggak. Apakah saluran telurnya itu lancar? Apakah saluran telurnya bengkak? Apakah saluran telurnya itu sempit atau tertutup? Itu bisa dilihat dari hasil HSG-nya, ya. Jadi dari hasil HSG-nya. Slide berikut. Nah, ini adalah pemeriksaan kolposkopi. Ya, ini adalah pemeriksaan kolposkopi. Ini untuk apa sih sebenarnya pemeriksaan kolposkopi? Pemeriksaan kolposkopi itu untuk melihat serviks. Jadi ini ada rahim di sini. Kemudian kolposkopi itu melihat serviksnya. Karena banyak kasus itu ibu-ibu seringkali dijumpai keputihan, kemudian serviksnya itu luka-luka atau erosi, atau kadang-kadang berdarah, kadang-kadang ada polipnya. Itu bisa kita lihat adanya keadaan di serviks. Serviks itu penting sekali. Dia harus bagus serviks itu. Karena kalau enggak, kalau dia memang banyak luka atau banyak keputihan, nanti akan mengurangi kualitas sperma untuk bisa membuahi telur. Ya, jadi akan akan apa? Dengan adanya keputihan itu yang ada di serviks itu nanti akan membuat sperma itu menjadi lemah ya jadi serviks harus bagus. Slide berikutnya. Nah, ini adalah pemeriksaan lain yang disarankan yaitu pemeriksaan pap smear. Ini adalah gambar dari serviks. Ini adalah serviks ya. Nah, serviks ini akan dilakukan pemeriksaan, diambil usapan namanya usapan hapus serviks untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat apakah
ada radang yang berbahaya, apakah ada bibit-bibit kanker serviks misalnya, itu akan dilakukan pemeriksaan pap smear yang diambil sampelnya dari daerah ini. Ya. Jadi nggak usah khawatir, kolposcopy tidak sakit. Ya, tadi untuk lihat, untuk meneropong kondisi serviks itu tidak sakit. Pap smear juga nggak sakit. Ya, untuk HSG memang biasanya pasien udah mulai tahu bahwa kadang-kadang ada kasus di mana HSG itu sakit. Jadi sebenarnya sakit, rasa sakit pada saat HSG itu tergantung dari saluran telurnya. Kalau saluran telurnya ibu itu bagus, biasanya tidak akan terasa sakit. Tetapi memang kalau saluran telurnya kurang bagus, misalnya ada sumbatan atau ada pembengkakan, seringkali akan sakit. Jadi Bismillah ya, moga-moga ketika HSG itu nggak sakit dan salurannya bagus. Jadi jangan jangan khawatir dulu. Biasanya dokter akan memberikan obat juga sebelum HSG untuk mengurangi rasa sakit apabila merasa sakit itu muncul. Ya, slide berikutnya. Nah, kemudian pemeriksaan yang lain yaitu analisa hormon tadi sudah ya beberapa analisa hormon yang dilakukan itu apa dikerjakan apabila tadi gangguan haid misalnya menstruasinya sering terlambat atau menstruasinya terlalu sering baru 1 minggu berhenti kok berdarah lagi 1 minggu berhenti kok berdarah lagi nah itu ada gangguan haid biasanya kita lakukan pemeriksaan hormonal kemudian dilakukan pada mereka yang usianya sudah di atas 35 tahun kenapa pada ibu-ibu yang di atas usia 35 tahun itu kualitas starternya biasanya sudah mulai turun ya. Jadi makanya memang disarankan apabila memungkinkan program hamil itu dikerjakan paling bagus antara 20 sampai 35 tahun. Memang masih bisa kita lakukan beberapa upaya pada mereka yang di atas 35 tahun, tetapi kadang-kadang sudah mulai ada penurunan hormon kesuburannya ya. Kemudian juga analisa hormon perlu dilakukan pada mereka yang pernah melakukan operasi, terutama operasi pengangkatan indung telur. Ya, kenapa? Karena indung telur itu kan tempat produksinya sel telur. Nah, kalau indung telurnya pernah dioperasi atau diambil, jadi kemungkinan kualitas atau jumlah sel telurnya sudah agak berkurang. Ya. Kemudian analisa hormon lagi dikerjakan pada apa coba? Yaitu pada mereka yang payudaranya kalau dipencet itu seperti keluar asinya. Ya. Jadi ada beberapa ibu-ibu yang tidak hamil, tetapi kalau payudaranya dipencet itu keluar asinya. Itu biasanya salah satu tanda yang mengikuti adalah jarang menstruasi. Ya, itu adalah biasanya bisa terjadi gangguan hormon prolaktin. Ya, jadi keadaan seperti itu biasanya dilakukan pemeriksaan hormon. Juga pada mereka yang punya penyakit metabolik, misalnya kencing manis misalnya. Kencing manis itu adalah penyakit metabolik yang bisa mempengaruhi kesuburan juga. Jadi biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan hormonal untuk kasus-kasus pasien-pasien yang seperti yang sudah disebutkan tadi. Jadi gangguan haid, usia lebih dari 35 tahun, karena pernah operasi pengangkatan kista misalnya, kemudian ada cairan dari payudara, ada kencing manis misalnya, nah itu dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan tambahan, yaitu pemeriksaan analisa hormon. Slide berikut. Nah, tadi gambar yang HSG tadi, nah ini ya. Tadi ini adalah gambaran HSG. Ini adalah gambaran HSG, jadi akan ada cairan yang dimasukkan dari bawah ke arah atas. Ya, ini ke arah rahim. Ya, ini cairan dimasukkan. Nah, cairan-cairan yang ada di dalam rahim ini nanti akan mengisi saluran telur di kanan dan saluran telur di kiri. Ya. Nah, ini adalah gambaran yang kurang bagus sebenarnya. Ini adalah contoh HSG yang kurang bagus karena di sini terjadi kelihatan bahwa saluran tubanya ini bengkak. Ya, kanan kiri saluran tubanya bengkak dan buntu. Jadi nggak ada tumpahan obat yang keluar ke rongga rahim. Jadi ini juga bengkak. Saluran tubanya juga bengkak seperti sosis ya. Jadi ini adalah saluran tuba yang bengkak yang untuk program hamil ya adalah merupakan suatu gangguan. Ya. Nah, pada kunjungan kedua nanti dokter akan mendapatkan hasil seperti tadi analisa sperma, kemudian hasil HSG,
kemudian kelainan-kelainan yang mungkin ada. Dimana kalau ada kelainan memang sebaiknya harus diterapi atau ditreatment supaya kelainannya teratasi. Baru nanti Baru nanti setelah kelainan-kelainan itu teratasi, program kehamilan yang sebenarnya jadi pemberian obat penyubur misalnya, atau inseminasi misalnya, atau program bayi tabung baru bisa dikerjakan. Jadi tahap-tahap awal adalah screening dulu. Screening untuk melihat kondisi suami dan istri. Slide berikut. Kalau diperlukan, seringkali dilakukan juga histeroskopi. Histeroskopi itu diteropong rahimnya. Rahimnya diteropong. Ada masalah nggak sih rahimnya? Apakah rahimnya ada sekatnya? Apakah rahimnya ada polipnya? Apakah rahimnya ada sumbatan yang menutup saluran telur misalnya? Nah, itu bisa dikerjakan dengan office histeroskopi. Artinya apa? Office histeroskopi. Artinya histeroskopi yang dikerjakan tanpa rawat inap. Jadi cukup dengan rawat jalan, kita bisa melakukan pemeriksaan namanya office hysteroscopy karena tidak perlu menginap. Jadi seperti orang pergi ke kantor aja, datang pagi, nanti mungkin siang atau sore udah pulang. Slide berikut. Ya. Terus nanti setelah kunjungan kedua, nanti dilakukan kunjungan ketiga ya. Jadi kunjungan-kunjungan ketiga itu untuk mendiskusikan hasil pemeriksaan kepada pasien dan kita nanti akan melakukan promil yang sebenarnya, di mana nanti ibu-ibu atau bapak-bapak kalau memang hasilnya sudah bagus, dokter akan memberikan biasanya obat penyubur untuk mereka yang ingin program hamil atau kalau memang ingin inseminasi ya dilakukan inseminasi. Kalau memang lebih lanjut lagi perlu dikerjakan yang lebih canggih lagi mungkin dengan tindakan bayi tabung. Nah, itu biasanya akan didiskusikan dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang ada kepada pasien. Jadi hasilnya begini, misalnya hasilnya, oh Bu, Bapak baik hasilnya, nanti kita bisa mulai program dengan pemberian obat penyubur begitu. Atau mungkin ini ada masalah sedikit di sperma, kualitas spermanya nggak bisa optimal, tapi agak ada kualitasnya agak kurang sedikit. Nah, itu bisa dikerjakan dengan inseminasi misalnya. Atau misalnya memang kondisinya sangat berat, istrinya misalnya tubannya kanan kirinya buntu misalnya. Nah, ini memang keadaan yang sulit dan kemungkinan besar perlu tindakan yang lebih canggih yaitu kemungkinan akan dikerjakan bayi tabung atau IVF, yaitu diputuskan pada kunjungan ketiga. Slide berikut. Ya, ini tadi yang bersama ya. Jadi kita mulai program hamil dengan pemberian obat penyubur. Obat penyubur itu bisa dengan obat yang diminum atau biasanya dengan atau bisa dengan suntikan juga. Ya. Kemudian biasanya nanti dokter akan memberikan jadwal, Bu, Bapak, nanti hubungan seksual pada hari kesekian ya, atau hubungan seksual pada tanggal-tanggal ini ya, karena diharapkan sel telurnya sedang dalam keadaan optimal begitu ya. Kemudian kalau memang tidak memungkinkan, baru dikerjakan inseminasi atau nanti yang lebih canggih lagi dengan in vitro fertilization atau bayi tabung. Slide berikut, slide berikut. Ya, jadi untuk mempermudah keberhasilan dari program tadi memang kembali ke beberapa hal yang mungkin sudah saya terangkan. Paling bagus itu menurunkan berat badan. Ya kalau memang ada berat badan yang berlebih. Atau memang kalau berat badannya kurang, underweight misalnya, diperbaiki dulu ke berat badan yang ideal atau berat badan normal. Kemudian tadi yang sering stres, sering banyak pekerjaan, nggak pernah istirahat, nggak pernah liburan. Nah, coba diatur faktor-faktor yang mempengaruhi stres tadi mungkin dengan lebih banyak relaksasi atau merubah pola hidup yang sehat. Kemudian hindari paparan zat kimia. Jadi sekarang itu kita hidup dengan banyak zat kimia sebenarnya. Dari makanan misalnya ada MSG atau bumbu apa vetsin ya itu ya biasanya orang-orang menyebut ya bumbu masak atau vetsin atau jenis-jenis Royco dan lain-lain itu adalah beberapa zat makanan yang mengandung paparan zat kimia. Pengawet, perasa, pewarna itu juga kurang baik ya. Makanan-makanan olahan seperti nugget atau sosis itu adalah makanan olahan yang kualitas kesehatannya jauh lebih baik makanan yang segar. Kalau punya kebiasaan merokok atau alkohol harus dihindari. Kemudian kalau ada kelainan-kelainan harus ditangani. Jadi misalnya tadi ada keputihan ya keputihan harus ditangani. Ada miom, ada polip misalnya ya sebaiknya ditangani sebelum mulai ke program kehamilan. Atau ada kencing manis
atau ada penyakit-penyakit lain harus ditangani. Atau kalau memungkinkan sih penanganannya bisa bersama-sama dengan program hamil. Tapi ada beberapa kelainan harus ditangani dulu sebelum program hamil itu dimulai. Misalnya ada radang pada serviks, nah sebaiknya itu harus dieliminir dulu, harus ditangani dulu sebelum programnya kita mulai. Slide berikutnya. Nah, jadi tata laksananya secara umum tadi pertama konseling, ya, konseling dulu, ya, konseling dulu dengan dokter. Kemudian nanti akan disarankan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan, ya. Pemeriksaan-pemeriksaan akan disarankan ada HSG, ada sperma analisa, ada pemeriksaan hormon, mungkin perlu pap smear, perlu kolposkopi tadi, atau perlu histerosalpingografi atau histeroskopi tadi, atau laparoskopi mungkin juga perlu dilakukan kalau memang ada kelainan. Kemudian nanti terapinya tergantung dari apa yang kita jumpai, ya bisa dengan pemberian obat penyubur, bisa kita kerjakan 3 sampai 6 kali misalnya. Kalau belum berhasil, kita bisa kerjakan inseminasi. Inseminasi juga bisa kita kerjakan beberapa kali. Kalau belum berhasil, mungkin nanti memang nextnya ke program bayi tabung, ya. Tetapi kalau memang dari awal sudah ada kesulitan-kesulitan yang eh, cukup berat, misalnya saluran tubuhnya buntu, memang paling bagus dari awal sudah langsung diprogram ke bayi tabung. Ya, jadi kalau misalnya salurannya buntu, itu sebaiknya langsung bayi tabung. Atau kualitas spermanya sangat buruk, itu juga langsung ke bayi tabung. Jadi kira-kira penanganannya akan tergantung dari kondisi yang dihadapi oleh suami dan istri. Ya, jadi memang idealnya cepat hamil, tapi kalau nggak hamil ya memang kita harus ikutin tahapan-tahapan yang sudah ada. Jadi ada protapnya untuk pelaksanaan program mendapatkan kehamilan. Slide berikutnya. Oke, jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai program hamil. Jadi ini adalah informasi dasar sebenarnya sebelum menginjak ke banyak kelainan yang harus kita selesaikan. Jadi ini adalah informasi dasar yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui untuk mereka yang sedang merencanakan datangnya Bu Hati. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Oke, matur nuwun dokter Lin. Ternyata pertanyaan banyak dokter. Mohon Oh, syukur izin saya Alhamdulillah. bacakan nanti yang bertanya boleh open video, open audio bisa langsung lagi. Yang pertama dokter, mohon izin saya eh, bacakan. Bu Audi, ada ya Bu Audi. Selamat pagi dokter, saya Audi. Pernikahan saya sudah 8 tahun. Di tahun kelima, saya pernah hamil tanpa promil. Tetapi di usia kandungan 13 minggu, saya dikuret. Apakah kami termasuk pasangan infertil atau dan haruskah kami langsung program bayi tabung atau pemeriksaan awal saja yang harus kami lakukan? Terima kasih. Bu Audi, monggo nanti kalau ada pertanyaan ke Dr. Lilin bisa langsung. Monggo. Ya, oke. Terima kasih Ibu Audi atas pertanyaannya. Jadi, Ibu kan tadi sudah menikah 8 tahun. Kemudian pada tahun kelima pernah hamil tetapi belum berhasil baik karena mungkin ada suatu masalah sehingga harus dikuret. Nah, sebaiknya sarannya untuk Ibu Audi, Ibu tetap melakukan screening dulu untuk mengetahui problemnya ada di mana. Ya, jadi kadang-kadang problemnya itu sederhana. Kadang-kadang memang ada problemnya yang sangat kompleks ya. Kalau problemnya sederhana, ibu saya kira nggak perlu ikut IVF. Tapi mungkin dengan program kehamilan yang sederhana kemungkinan bisa. Jadi intinya untuk Ibu Audi itu ibu termasuk pasangan subfertil ya. Jadi ibu termasuk pasangan subfertil karena sudah lebih dari 1 tahun menikah, hubungan seksual normal, belum ada kehamilan. Ya, jadi termasuk pasangan subfertil, tetapi memang perlu dilakukan screening dulu, pemeriksaan-pemeriksaan seperti yang saya sampaikan. Jadi pertama nanti akan anamnesis atau konsultasi wawancara dulu istilahnya dengan dokter, masalahnya apa. Kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang mendasari, pemeriksaan-pemeriksaan dasar seperti sperma analisa, mungkin perlu HSG, dan mungkin ada tambahan-tambahan pemeriksaan lain. Ya, jadi kalau dokter menemukan suatu keadaan kan, oh berarti ibu harus tambah pemeriksaan A
atau ibu tambah pemeriksaan B tergantung kondisi yang didapatkan oleh dokter. Nah, kemudian nanti kalau sudah disimpulkan, oh ternyata ibu masalahnya ringan, ibu bisa diatasi dulu masalahnya, kemudian di program biasa. Tapi kalau memang nanti dalam pemeriksaannya masalahnya berat, nah kemungkinan memang nanti akan langsung bisa diarahkan ke bayi tabung. Jadi belum tentu yang sudah menikah sekian lama harus bayi tabung. Ada beberapa pasien sama Bu, jadi kasusnya mungkin juga mirip-mirip Ibu. Saya punya pasien yang sudah menikah 8 tahun, waktu itu terjadi juga keguguran berulang. Ternyata juga setelah ketemu penyebabnya, tidak perlu bayi tabung, walaupun juga sudah menikah 8 tahun. Jadi penyebabnya diketahui, ditreatment dengan baik dan benar, nggak lama bisa hamil. Jadi tidak tidak selalu yang menikah lama dan gagal hamil, belum berhasil hamil itu harus dengan bayi tabung. Jadi pertama memang luangkan waktu untuk datang ke dokter, untuk periksa, nanti coba kita bantu. Moga-moga masalahnya tidak yang berat-berat. Begitu ya Bu Audi, semoga informasinya jelas. Bu Audi sudah puas ya? Ada yang masih mau ditanyakan, Bu Audi? Waktu J. Oke, dokter, pertanyaan Ya. kedua. Mhm. Saya Ibu Noni, usia 35 tahun, Mhm. usia pernikahan 7 tahun, Ya. sudah pernah hamil 2 kali, Mhm. namun diagnosisnya blighted ovum, Ya. sehingga harus 2 kali kuretase. Dalam Ya. kondisi ini, apakah blighted ovum bisa dicegah? Dan apakah program yang bisa dilakukan untuk kehamilan selanjutnya yang sehat? Monggo, Dok. Hmm. Ya. Jadi kasus blighted ovum itu termasuk sering terjadi, ya. Jadi blighted ovum itu sebenarnya karena apa sih? Blighted ovum itu sebenarnya yang terjadi adalah kelainan kromosom. Jadi eh, kehamilan yang terjadi itu kromosomnya nggak bagus. Nah, kromosom yang tidak bagus itu bisa dari suami atau bisa dari istri sebenarnya, ya. Eh, jadi pada mereka yang terjadi kehamilan berulang itu sebaiknya memang tadi selain kita tetap berupaya pola hidup sehat, tapi juga sebaiknya nanti dilakukan pemeriksaan. Salah satunya untuk suami tadi ada pemeriksaan DFI, ya. Nah, DFI itu tadi bukan hanya pemeriksaan sperma analisa aja. Sperma analisa memang perlu, tapi juga mungkin perlu pemeriksaan DFI. DFI itu untuk mengetahui gangguan kromosom pada sperma. Ada gangguan kromosom enggak? Jadi pada saat makanya tadi ketika analisa sperma itu dilakukan beberapa pemeriksaan untuk melihat jumlah sperma atau konsentrasi, kemudian gerak sperma dan bentuk sperma. Jadi sperma itu sebenarnya kalau yang diproduksi oleh semua pria itu hampir tidak ada yang 100% sempurna, ya. Jadi dari sekian puluh juta, sekian ratus juta sperma yang dikeluarkan itu pasti ada yang cacat sebenarnya. Tapi jumlahnya tidak boleh banyak, ya. Jadi mayoritas harus sperma itu bagus. Makanya salah satunya dilakukan analisa sperma. Kemudian yang kedua dilakukan pemeriksaan DFA itu khusus untuk melihat kromosom pada sperma. Kemudian yang ketiga kalau memang diperlukan, istri juga dilakukan pemeriksaan kromosom. Nanti bisa dilakukan pemeriksaan kromosom lewat darah untuk melihat apakah istri ini kromosomnya bagus atau enggak. Karena bisa jadi kromosom istri juga bisa bermasalah. Ya, jadi yang paling bagus memang dilakukan pemeriksaan kromosom. Tapi juga seringkali ada tadi faktor hamil itu kan tidak hanya dari satu atau dua hal saja, multifaktorial. Jadi perhatikan juga untuk masalah obesitas, karena mereka yang obesitas itu gangguan sel telur maupun gangguan kromosomnya juga biasanya muncul, ya. Mereka yang lifestyle-nya nggak bagus, mungkin terlalu banyak paparan asap rokok, terlalu banyak paparan minum-minuman alkohol misalnya, kemudian bekerja di tempat yang banyak radiasi, itu bisa mengganggu atau merusak kromosomnya. Kemudian perhatikan juga masalah bahan-bahan kimia tadi selain makanan yang banyak mengandung pengawet perasa, pewarna dan lain-lain, makanan-makanan olahan, ya, proses food itu juga perlu kita tahu bahwa kita itu hidup dengan bahan kimia. Misalnya sabun cuci piring itu kan juga bahan kimia.
kemudian alat pembersih lantai, alat pembersih kaca, belum lagi pewangi ruangan, itu semua bahan-bahan kimia. Nah, itu kita harus meminimalisir penggunaan bahan kimia dan mencoba beralih ke bahan-bahan yang sifatnya lebih natural. Jadi kira-kira kita perbaiki lifestyle kita, gaya hidup kita, dan kalau perlu tadi memang harus ada pemeriksaan-pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan sperma analisa, pemeriksaan kromosom pada sperma, itu harus kita periksa juga. Dan kalau memang perlu banget pemeriksaan kromosom pada istri, kira-kira begini, begitu Dokter Nisa, semoga bisa jelas untuk Ibu Noni. Ya, Deh, Ibu Noni ada yang masih mau ditanyakan? Boleh langsung bertanya. Kalau Sudah cukup tidak, jelas, terima kasih. oke. Ah, monggo nanti periksa ke Dokter Lilin dan ada Dokter Prof Zulfa juga di sini Ya, bersama ya, kami baik. berdua. Ya, baik. J. Ya, Oke, terima kasih. berikutnya ada Ibu Sobiba. Promil yang cocok untuk pasangan yang LDM, long distance marriage, dengan histori sperma yang kurang bagus apa ya, Dok? Yang kedua, seberapa penting vaginal ozone untuk membersihkan vagina bagian dalam? Apakah sistem reproduksi wanita tidak bisa auto cleaning bagian dalam sendiri, dokter? ya. Oke, jadi untuk Ibu Sobiba, eh, pertama tadi jaraknya jauh ya, jadi antara suami istri mungkin nggak bisa selalu bersama. Itu memang jadi problem juga, karena tadi yang dikatakan pasangan subfertil itu kalau yang hubungan seksualnya bisa normal frekuensinya. Frekuensi normal itu berapa banyak sih? Jadi 1 minggu 2 sampai 3 kali. Itu frekuensi hubungan seksual yang normal untuk mereka yang sedang merencanakan kehamilan. Nah, kalau LDR kan memang agak susah untuk eh, bertemu 2 sampai 3 kali per minggu ya, apalagi kalau ada yang mungkin suaminya saat ini banyak yang jadi pelaut atau sedang studi di luar negeri itu kadang-kadang susah. Untuk mereka yang memang memerlukan waktu pertemuan yang tepat, karena kan mungkin ketemunya tuh nggak pas masa subur, itu bisa diatur sebenarnya oleh dokter. Jadi sampaikan ke dokter, dok, saya tolong diatur dong dok, saya nanti mau ketemu suami pas Lebaran besok gitu misalnya. Nah, tapi yang nggak bisa mendadak ya Bu ya, ada persiapan beberapa bulan sebelumnya biasanya. Jadi nanti dokter akan mengatur supaya nanti pas Lebaran besok ini ibu pas subur, misalnya begitu. Itu bisa diatur sebenarnya. Tapi memang tidak bisa mendadak, harus persiapan beberapa bulan supaya siklusnya menjadi siklus seperti yang diharapkan. Itu bisa diatur. Nah, kemudian untuk masalah sperma yang kurang baik, misalnya kualitas sperma yang kurang bagus, memang paling bagus sarannya periksa ke androlog, dokter ahli andrologi. Karena nanti akan dicari masalahnya di mana. Sperma yang kurang baik itu bisa tadi bentuknya kurang bagus, geraknya kurang bagus, jumlahnya kurang bagus, kecepatannya kurang bagus. Bisa juga ada infeksi sehingga seringkali perlu ditreatment dengan antibiotik. Ya, kadang-kadang banyak yang istrinya keputihan, suaminya ketularan bentuk menjadi tadi menjadi dijumpai sperma yang infeksi juga karena ketularan istri yang infeksi. Jadi itu perlu ditreatment juga. Jadi biasanya kalau memang ada masalah dengan sperma analisa disarankan untuk konsultasi ke androlog. Di Gunung Sawu kita ada dua dokter-dokter yang sangat istimewa untuk masalah kelainan sperma dengan Profesor Sulfa dan dengan Dokter Dimas. Dua-duanya sangat istimewa dan nggak ada tandingannya ya dokter Nisa ya kalau untuk kualitas. Jadi sangat istimewa Iya. untuk pengobatan sperma. Kemudian eh, yang kedua tadi apa ya dokter Nisa? Seberapa penting vaginal ozone, dokter? Oh, pentingnya vagina ozon. Jadi begini, Bu. Jadi vagina itu bentuknya sebenarnya unik, ya. Unik. Kenapa kok unik? Karena vagina itu tidak berupa, jadi lubang vagina itu maaf untuk senggama, itu bentuknya tidak seperti tabung, ya, seperti tabung yang licin gitu, tabung seperti tabung yang licin tanpa ada apa namanya ya, ada benjolan-benjolan. Di dalam itu banyak lipatan-lipatan lipatan-lipatan di mana lipatan-lipatan itu tempat berkumpulnya sisa-sisa sperma atau sisa-sisa keputihan atau sisa-sisa menstruasi yang tidak bisa bersih dengan sendirinya. Memang vagina punya kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri, tapi seringkali tidak bisa maksimal. Oh, makanya disarankan memang untuk melakukan spa vagina ya atau pembersihan vagina, tapi juga tidak boleh terlalu sering, Bu. Jadi biasanya spa vagina itu
disarankan maksimal 2 minggu sekali itu pada mereka yang memang sedang bermasalah, misalnya sedang banyak keputihan atau vaginanya bau atau mungkin banyak putih-putih atau keluar sekret yang seperti tahu misalnya atau susu yang pecah. Nah itu perlu dilakukan spa vagina 2 minggu sekali. Tapi dalam keadaan sehat tadi tidak bisa vagina itu bersih sendiri karena di banyak lipatan-lipatan, maka diharapkan 1 bulan sekali itu idealnya untuk melakukan pembersihan vagina. Memang tidak boleh terlalu sering karena kalau terlalu sering justru bakteri baiknya akan hilang. Jadi vagina itu ada bakteri baik dan ada bakteri yang buruk. Kalau terlalu sering, bakteri baiknya akan hilang. Sehingga spa vagina hanya boleh paling sering untuk mereka yang sehat 1 bulan sekali, tapi mereka yang bermasalah bisa 2 minggu sekali. Jadi kira-kira begitu untuk Ibu Sobibah. Semoga jelas ya Bu Sobibah ya. Sudah Itu dokter, Bu terima Sobibah kasih. cukup ya. Terima kasih. Monggo cukup ya Bu. Monggo Ibu-ibu kalau mau vaginal ozon di Gunung Sawah juga ada. Oke, berikutnya dokter dari Ibu Alika. Pagi dok, saya mau tanya, saya sudah menikah dan usia pernikahan sudah memasuki 3 tahun. Saya mengidap PCOS dan sudah mencoba promil, tapi belum berhasil karena kami LDM dan hanya bertemu di hari Sabtu saja. Lalu suami tidak mau untuk tes sperma. Yang ingin saya tanyakan, apa saran promil saya? Yang Ya, kedua, apakah tes sperma suami perlu dilakukan? ya, Yang ketiga, apakah saya tetap bisa hamil? ya. Jadi dari diagnosa PCOS dari apa? Dari pemeriksaan dokter atau dari mana ya? Atau ada informasi? Bu Alika, mungkin bisa Iya. monggo Dari langsung. dari pemeriksaan dokter, dokter Lilin. Jadi ibu memang ada gangguan menstruasi ya? Iya, sebelumnya iya. Lalu ibu udah dapat terapi apa saja? Saya cuma dikasih seperti vitamin gitu, Dok. Ya, Jadi vitamin kemarin itu dikasih kayak vitamin S kardio, S kortin seperti itu. Katanya untuk pematangan sel telur. ya, oke, ya, oke. Ibu menstruasinya sering terlambat, Bu Alika. Sebenarnya itu saya mulai terlambat itu setelah menikah, Dok. Oke, ya. Terlambatnya berapa lama biasanya, Bu? Sampai berapa lama? Biasanya 2 bulan sekali gitu, Dok. Oke, Saya dapat menstruasi. ya, oke, ya, oke. Nanti coba saya jawab ya, Bu Alika ya. Iya, dokter. Ya, jadi pertama bahwa masalah pemeriksaan sperma apakah wajib atau tidak. Jadi memang tadi kasus keinginan untuk hamil itu kan mungkin dari awal sudah saya terangkan bahwa ini masalah pria dan wanita, masalah suami dan istri. Jadi tanpa pemeriksaan kita nggak tahu kualitas atau keadaan istri maupun keadaan suami yang sebenarnya. Padahal tadi dikatakan dari awal bahwa masalah pria itu menduduki sepertiga bagian, masalah wanita sepertiga bagian, masalah suami dan istri itu sepertiganya juga. Jadi eh, sebaiknya kalau memang suami bersedia, memang alangkah baiknya untuk dilakukan pemeriksaan sperma analisa karena sekarang ini banyak kasus juga bahwa kalau spermanya misalnya nol misalnya, nggak ada sperma sama sekali, nggak ada bibitnya sama sekali, kan juga susah ya Bu ya. Jadi memang sebaiknya kalau suami berkenan itu dilakukan pemeriksaan sperma. Memang masalahnya ini memang banyak beberapa bapak atau suami yang memang merasa keberatan kalau dilakukan pemeriksaan sperma. Itu yang perlu Ibu ketahui bahwa memang pemeriksaan sperma itu perlu, tapi kan kita nggak bisa memaksa ya Bu ya. Tiap pasangan punya kasus yang berbeda-beda. Tapi memang kalau dari secara medis memang sangat diperlukan. Kemudian yang kedua, masalah PCOS-nya. Jadi PCOS itu memang salah satu tandanya itu dari menstruasi yang sangat jarang terjadi. Jadi misalnya sering terlambat, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, kadang-kadang bisa sampai 6 bulan sekali. Itu salah satu tanda. Tapi itu bukan tanda yang mutlak karena harus diikuti juga dengan pemeriksaan USG. Dari pemeriksaan USG nanti akan tampak sel telurnya kecil-kecil dan banyak sekali.
Jadi biasanya tiap bulan wanita itu sel telurnya kan hanya satu yang matang. Tapi pada mereka yang PCOS sel telurnya itu bisa masing-masing telur, masing-masing ovarium itu bisa mempunyai telur lebih dari 20, tapi kecil-kecil semua, masing-masing telur ya, masing-masing indung telur maksudnya. Masing-masing indung telur itu bisa mempunyai telur yang banyak, tetapi tidak ada yang besar. Jadi harus dipastikan dari keluhannya yang tiap bulan sering terlambat, kemudian dari USG, dan salah satu lagi dari pemeriksaan AMH yang bolak-balik tadi sudah saya sampaikan, pemeriksaan AMH itu untuk melihat cadangan telur. Kalau memang AMH-nya tinggi, di atas 4,6 nilainya itu memang kemungkinan besar PCOS. Nah itu jadi harus dipastikan dulu apakah ibu PCOS betul atau tidak. Kemudian terapi untuk PCOS itu nomor satu sebenarnya hanya merubah lifestyle, merubah gaya hidup. Ya. Mereka yang ada PCOS yang berat badannya normal, tapi ada juga yang banyak yang berat badannya berlebihan. Jadi yang pertama lifestyle yang diperbaiki dengan menurunkan berat badan. Kemudian dengan olahraga rutin yang teratur. Jadi diharapkan olahraga itu 1 minggu 150 sampai 300 menit per minggu. Ya, jadi bisa saja mungkin setiap hari olahraga setengah jam, setengah jam, setengah jam gitu. Hari Minggu libur nggak olahraga. Atau mungkin olahraganya 2 hari sekali, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Itu kan kurang lebih nanti bisa ketemu satu satu minggu itu olahraganya kurang lebih 150 sampai 300 menit. Dan pilihlah olahraga yang tidak berat. Jangan olahraga yang ngoyo, jangan olahraga yang terlalu berat. Misalnya lari maraton misalnya, itu kan terlalu berat. Justru mereka yang terlalu berat olahraganya, menstruasinya jadi akan berhenti, akan kacau. Nah, yang paling penting tadi lifestyle. Jadi tadi menjaga berat badan ideal, kemudian memperbaiki pola makan. Pola makannya itu adalah pola makan yang sehat. Jadi kalorinya harus cukup, harus terjaga, tidak berlebihan. Kemudian memilih karbohidrat yang sehat. Karbohidrat sehat itu kita menyebutnya yang indeks glikeminya rendah. Ya, indeks glikemi rendah itu apa sih misalnya? Misalnya beras merah, misalnya, atau gandum misalnya, atau semolina. Semolina itu tepung yang dibuat untuk membuat spaghetti. Jadi spaghetti itu sebenarnya jauh lebih sehat daripada kita makan mie. Karena mie itu dari tepung terigu. Tepung terigu itu indeks glikeminya tinggi. Jadi makanan-makanan yang kita pilih adalah yang indeks glikeminya rendah. Misalnya tadi tadi yang saya sebut tadi gandum, oat misalnya oat itu sehat ya, oat, gandum, kemudian beras merah ya, bekatul itu sehat. Tapi kalau nasi putih itu indeksnya tinggi. Kemudian terigu-terigu, tepung, roti, gorengan, bakso, itu kan semua ada tepung terigunya. Nah, itu indeks glikemiknya tinggi. Makanan-makanan yang mengandung gula itu juga indeksnya tinggi. Kurma misalnya, kemudian madu, kemudian gula, sirup-sirup itu juga indeks glikemiknya tinggi. Jadi harus mengatur karbohidrat yang kita konsumsi dan mengatur makanan, jangan memakai makanan yang banyak mengandung lemak trans yang jahat ya. Jadi misalnya gorengan-gorengan, kemudian susu yang tinggi lemak, misalnya kalau mau susu ya yang rendah lemak misalnya ya. Kemudian keju, makanan olahan keju itu lemaknya termasuk lemak-lemak yang tidak baik. Makanan yang bersantan, kemudian itu lebaran ya, makanan bersantan. Makanan-makanan berlemak, daging-daging berlemak itu tidak baik. Jadi harus pola makan yang sehat. Jadi untuk PCOS, pola hidup harus diperbaiki. Nah, kalau tidak bisa terpenuhi, baru kita akan berikan obat. Biasanya akan diberikan obat. Jadi tidak hanya sekedar vitamin, tetapi obat yang memang khusus untuk PCOS. Jadi untuk penanganan PCOS-nya harus ditreat dengan sebaik-baiknya. Kira-kira begitu. Jadi kalau hanya dengan multivitamin mungkin agak susah tercapai, kecuali kalau memang ibu dietnya atau lifestyle-nya sudah sangat bagus. Ya. Kemudian untuk nanti kalau ibu sudah bisa men-treat PCOS dengan bagus, maka siklus haidnya akan normal. Jadi targetnya masih siklus haidnya akan normal. Nah, kemudian untuk mereka yang LDR tadi, kalau LDR ya memang tadi, kalau memang perlu sampaikan ke dokter kalau ibu dan bapak LDR, sehingga nanti masa suburnya diatur. Jadi supaya masa suburnya bisa dijatuhkan pada hari Sabtu gitu. Kalau Sabtu tiap bulan Sabtu masih bisa sih Bu diatur, misalnya sekarang Sabtu nanti 4 minggu lagi, sebulan lagi dijatuhkan Sabtu lagi itu bisa. Jadi kan masa subur itu sebenarnya jatuh tiap 4 minggu sekali. Jadi sekarang masa subur nanti 4 minggu lagi diharapkan Sabtu lagi, 4 minggu lagi diharapkan Sabtu lagi itu masih bisa diatur.
Kira-kira begitu. Jadi masalah ibu bisa hamil atau tidak memang tergantung dari PCOS-nya ibu, kemudian pengaturan masa subur nanti bisa dibantu oleh dokter. Selain juga harus di screening mengenai kualitas dari saluran telur. Jadi HSG biasanya juga wajib harus diperiksa. Kemudian juga kalau memang suami kualitas spermanya bagus, ya insya Allah sih bapak dan ibu bisa mendapatkan buah hati. Jadi memang perlu ada sesuatu yang diperjuangkan, perlu ada sesuatu yang diupayakan ya supaya insya Allah bisa segera hamil. Demikian untuk Ibu Alika. Semoga bermanfaat informasinya. Itu Bu Alika sudah cukup jawabannya. Saya cukup nih Nanti ya. Ye. dua-dua sudah promil dengan dokter. Oke. Berikutnya dokter Ya, Ibu Ana. ya. Salam dok, saya Ana 29 tahun, usia pernikahan 3,5 tahun, sudah pernah promil sebelumnya dalam 3 siklus alami, namun belum berhasil. Saya diagnosis PCOS, sampai sekarang masih ada gangguan haid, HSG kedua tuba paten, suami normosospermia, namun ada aglutinasi. Pertanyaannya salah satu aja ya dok, biar nggak lupa. Apabila ingin promil kembali, haruskah UHSG ulang? Oke, HSG-nya pertama kapan ya? HSG yang sebelumnya. Bu Ana mungkin bisa Iya dok, ya HSG HSG pertama dilakukan di tahun 2022, lalu tahun 2023 saya HSG lagi dok. Hasilnya baik ya. Iya, sama kedua tuba paten namun rahim retro. Ya, terus apa? Oke, terus. Oke. Apakah perlu dilakukan HSG ulang dok? Ya, nanti saya jawab ya. Terus yang kedua, apakah aglutinasi termasuk kasus apakah infertility? tes maksud Ya. infertilitas Ya. meski hasil spermanya normal? Hmm. Yang ketiga, apabila ingin promil lagi, apakah saya masih bisa mencoba dengan program alami atau harus inseminasi? Ya. Yang keempat, apakah betul penggunaan obat penyubur kandungan hanya bisa dilakukan 6 kali siklus saja? Ya. Oke. Oke. Jadi kalau HSG-nya, jadi Ibu kan sudah dilakukan HSG, Bu Ana ini sudah dilakukan HSG 2 kali ya. Mungkin untuk masalah HSG bisa kita, HSG berikutnya, HSG ketiga, mungkin bisa kita tunda dulu karena dari 2 HSG Ibu tuh hasilnya bagus ya. Diharapkan kalau Ibu mempunyai pola hidup yang baik, moga-moga sih tidak perlu HSG ulang. Jadi untuk mendapatkan atau memiliki saluran tuba yang tetap baik, nggak banyak bermasalah. Pertama, kalau ada keluhan nyeri panggul harus segera periksa ke dokter. Ya, karena salah satu gangguan dari tuba itu nyeri panggul, nyeri pada perut bagian bawah. Ya. Kemudian yang kedua, jaga jangan sampai ada keputihan, karena keputihan itu bisa merusak saluran tuba juga, akan membuat infeksi pada saluran tuba. Ya. Kemudian jangan melakukan pijat perut. Kalau ibu pergi ke tempat massage misalnya, pengen apa namanya, pengen relaksasi, pengen dipijat boleh, tapi perut tidak boleh dipijat karena bisa menimbulkan perlengketan sehingga bisa bermasalah pada saluran tubanya. Jadi kalau ibu tidak ada tanda-tanda atau keluhan seperti yang saya sampaikan tadi, belum perlu HSG ulang. Karena mungkin ibu perlu pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, misalnya kolposkopi, misalnya apakah serviksnya bagus. Kenapa perlu dilakukan kolposkopi? Untuk lihat tadi, serviks atau mulut rahimnya itu cantik, nggak ada luka, nggak ada erosi, nggak ada polip. Ya, sebaiknya perlu pemeriksaan kolposkopi. Karena apa? Karena kolposkopi itu nanti bisa kelihatan ibu punya keputihan apa enggak. Kadang-kadang kita tidak merasa ada keputihan, tapi di dalam mungkin ada keputihan yang harus diobati. Nah, keputihan-keputihan atau infeksi-infeksi yang ada pada wanita itu bisa menyebabkan aglutinasi pada suami. Ya, jadi aglutinasi itu apa sebenarnya? Aglutinasi itu kondisi di mana spermanya itu saling bergerombol, Bu. Jadi sperma itu harusnya jalan satu-satu, satu-satu jalan, jalan sendiri-sendiri, ya. Nah, kalau aglutinasi itu spermanya gandeng-gandengan. Jadi gandeng-gandengan, nggak cuma gandengan dua sperma gandengan itu kadang-kadang bisa sampai banyak 10 sperma bisa bergandeng-gandengan jalannya. Kadang-kadang yang bergandengan atau menyatu itu kepalanya, kepala-kepala sperma itu ngumpul jadi satu. Jadi ada banyak sperma, kepalanya ngumpul. Atau ekornya yang ngumpul jadi satu. Jadi seperti bunga itu gambar seperti bunga aster gitu ya Bu ya. Jadi
itu kalau mereka ada aglutinasi, itu kan mereka jadi nggak bisa lari cepat, Bu. Kita bayangkan kalau orang lari itu kan nggak boleh gandengan. Kalau gandengan nggak bisa lari cepat. Lah itu spermanya kalau aglutinasi itu banyak yang bergandengan. Dan bergandengannya nggak satu-satu. Bergandengannya bisa 10 gandengan sama-sama, 20 sperma gandengan sama-sama. Sehingga aglutinasi itu merupakan problem untuk mereka yang sedang program hamil. Meskipun spermanya normal. Jadi kalau jumlahnya normal, kemudian bentuknya normal, kalau sperma satu itu jalannya bagus, tapi kalau mereka bergandengan, mereka nggak bisa jalan dengan baik dan akhirnya nggak bisa ketemu dengan telur, gitu ya. Jadi harusnya mereka bisa jalan sendiri-sendiri tanpa bergandengan. Jadi diharapkan tidak ada aglutinasi. Kemudian apa? Kalau ibu pengen program hamil lagi, apakah bisa Saya mencoba? masih bisa dengan program alami Ya, jadi atau sebenarnya inseminasi. kita mesti cari dulu, Bu, kenapa ibu gagal dengan program yang sebelumnya? Ya, dicari programnya kenapa kok gagal? Karena kan faktornya tidak hanya masalah aglutinasi, tidak hanya masalah HSG saja, mungkin perlu dilakukan eh, tadi kolposcopy, mungkin perlu pap smear, mungkin perlu hysteroscopy. Kadang-kadang mereka yang sudah berulang kali di program yang belum berhasil, mungkin juga perlu laparoskopi. Laparoskopi itu kayak operasi yang diteropong itu, Bu ya. Jadi kadang-kadang memang perlu dilakukan itu. Kemudian, jadi supaya jelas kenapa kok gagal, dicari penyebabnya kenapa gagal dulu. Karena kalau nggak dicari penyebabnya kan bisa gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Sekarang banyak kasus, salah satunya itu mungkin Ibu pernah tahu kekentalan darah, pernah dengar ya Bu ya. Nah itu pada mereka yang punya penyakit kekentalan darah, itu seringkali hamil gagal, hamil gagal, hamil gagal. Setelah ketemu penyebabnya, diobati kekentalan darahnya, akhirnya bisa hamil. Jadi tadi kalau sudah berkali-kali gagal, biasanya kita pakai batasan 2 kali, Bu. 2 kali gagal kita sudah mulai screening banyak hal, banyak faktor, banyak beberapa macam laboratorium untuk mengetahui penyebab gagalnya apa. Jadi di screening, setelah nanti ketemu penyebabnya, ibu boleh hamil lagi, dicoba hamil lagi. Karena kalau enggak nanti gagal lagi, kasihan ibu kan. Jadi sebaiknya di screening kalau ada kegagalan berulang, apalagi sampai 2-3 kali, ya. Kemudian apakah harus inseminasi? Jadi program sebenarnya kalau tadi sebenarnya tidak ada batasan. Berapa kali ibu boleh memakai ibu boleh menggunakan obat penyubur. Tidak ada batasan. Kalau sudah 6 kali harus bayi tabung enggak juga. Kalau sudah 6 kali harus inseminasi enggak juga. Jadi tidak ada batasan mutlak, Bu. Tidak ada batasan mutlak. Tapi memang kalau sudah satu tahap itu belum berhasil, pemeriksaan sudah dikerjakan, ya memang kalau hasilnya masih meragukan, kita bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi misalnya tadi inseminasi atau bayi tabung, tapi tidak mutlak, tidak ada angka yang mengatakan bahwa sekian kali gagal maka harus inseminasi, itu tidak ada, ya. Tapi kalau misalnya kualitas sperma tidak maksimal misalnya, jadi misalnya ada kurang sedikit di jumlahnya kurang sedikit, bentuknya agak kurang sedikit itu masih bisa kita coba dengan inseminasi, ya. Tapi kalau memang kurangnya fatal, memang lebih baik bayi tabung. Jadi paling bagus untuk ibu itu untuk mereka yang sudah gagal hamil beberapa kali belum jadi-jadi, tapi ibu belum pernah hamil kok ya ini ya, baru sudah dicoba 3 siklus alami. Kalau saran saya untuk 3 siklus alami yang gagal ini sebaiknya dicari lebih lanjut masalahnya dari mana. Mungkin ada sesuatu yang belum bisa diidentifikasi sampai sejauh ini. Mungkin tadi kekentalan darah atau mungkin serviksnya ada luka yang tidak diketahui. Karena kadang-kadang kita punya penyakit tapi tidak ada keluhan yang dirasakan. Jadi sebaiknya memang screeningnya dikerjakan lebih lengkap lagi dan konsultasi ke dokter pasti. Karena pemberian obat penyubur, yaitu dengan ibu udah dapat siklus 3 kali, itu harus dengan pengawasan dokter. Jadi tidak boleh ibu beli obat sendiri karena efek samping dari obat cukup tinggi. Kira-kira begitu ya Bu Ana ya. Baik, Dok. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi, Bu Ana? Sudah cukup. Cukup. Nanti Nah, ketemu segera langsung aja sama Dokter Lilin. besok nanti ke sini lah, langsung ke dokter Linje, Bu Ana. Iya, Ya, terima kasih. ya, turun. Berikutnya dari Bu Herlina, Dok, izin bertanya, apakah tes fertilitas dapat dilakukan sebelum nikah? Jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan apa saja? Ini. Jadi untuk mereka yang belum menikah pun bisa melakukan pemeriksaan infertilitas. Jadi kalau pada suami atau calon suami bisa dilakukan pemeriksaan sperma analisa, ya nggak masalah.
Untuk istri, untuk calon istri itu juga dilakukan pemeriksaan, tapi kalau belum pernah melakukan hubungan seksual, kita tidak akan melakukan pemeriksaan dalam. Jadi kita biasanya kalau USG, kalau udah menikah kan kita melakukan USG transvaginal. Kalau belum menikah kita melakukan USG dari perut luar, ya. Kemudian kita juga akan melihat apakah ukuran rahimnya normal, itu bisa dari USG. Apakah indometriumnya normal, bisa dari USG. Apakah ada PCOS, bisa dengan USG. Kemudian nanti juga akan bisa dikonsulkan mengenai pola haidnya normal atau enggak. Itu bisa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter dan tanpa melakukan pemeriksaan dalam. Jadi nggak usah khawatir kalau memang belum melakukan hubungan seksual dan merencanakan kehamilan bisa datang. Memang idealnya sebenarnya seperti itu, ya. Jadi karena kemarin tuh saya ada pasien sebenarnya cerita aja sedikit. Ada pasien eh, barusan menikah, terus waktu itu sebenarnya dia sudah dinyatakan ada miom, ya, ada miom. Tapi nggak di treatment. Waktu itu hanya pemeriksaan luar karena memang belum menikah. Jadi pemeriksaan luar udah kelihatan ada miom. Nggak lama kemudian menikah, nggak lama kemudian hamil. Nah, jadi masalah justru karena harusnya miomnya diambil dulu, baru ibu ini menikah, baru kemudian hamil. Tapi karena kejadiannya ada miomnya, tidak diambil lalu menikah, kemudian bermasalah. Hamilnya nggak berkembang, kemudian harus, padahal anaknya waktu itu janinnya kembar. Hamilnya bermasalah, miomnya karena miomnya sangat besar. Jadi akhirnya ya harus dikuret dan harus dilakukan operasi pengangkatan miom. Padahal kalau ibu ini bisa dulu-dulunya sebelum menikah miomnya diambil, pasti hamilnya nggak bermasalah ya. Tapi karena tadi punya miom, nggak ditreat, akhirnya malah hamil dan kembar dan gugur kan sayang sekali. Jadi memang paling bagus itu dilakukan pemeriksaan sebelum menikah. Ya, jadi sebelum ada kasus infertilitas atau subfertilitas itu sudah dilakukan treatment kalau memang diperlukan. Kadang-kadang banyak wanita yang ada miomnya, kadang-kadang ada kistanya walaupun belum menikah. Ada keputihan misalnya sebelum menikah, nah itu juga harus ditreatment. Karena keputihan tadi bisa mempengaruhi kualitas sperma. Jadi paling bagus memang idealnya dilakukan pemeriksaan sebelum menikah. Makanya kita di Guru Sawo ada premarital. Jadi ada Ya. pemeriksaan premarital untuk mereka yang yang belum menikah tapi mau persiapan sebelumnya. Itu sekarang sudah mulai ada screeningnya. Jadi alangkah idealnya ya Dokter Nisa ya kalau bisa melakukan Ya, pemeriksaan premarital. ya, monggo Bu Kemudian Herlina. untuk Mbak Kita Herina. ada premarital check up di Gunung Sawo. Nanti lewat laboratorium dan bisa konsultasi ke dokter Objin dan dokter androlog misalnya untuk yang laki-laki. Nathan. Begitu Bu Herlina, ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, Cukup, Dok. persiapan menikah? Monggo. Cukup, Dok. Ada cukup J, J. Pertanyaan berikutnya dari Bu Galuh. Izin bertanya, Dok, saya pernikahan 5,5 tahun. Sudah pernah inseminasi 2 kali. Inseminasi terakhir kebetulan dengan Dokter Lilin tahun lalu. Apakah ada beberapa kasus pembuahan dan implantasi tidak terjadi? Karena banyak aktivitas karena kondisinya bekerja. Atau mungkin untuk berjaga-jaga harus bed rest agar hasilnya maksimal. Ini udah 2 kali insem, Dok. Ya, ya. Tapi enggak. Jadi untuk Ibu Masih Galuh ya. banyak. Jadi begini Bu Gimana? Galuh. Jadi memang dokter pun mengharapkan bahwa pasien yang ditreat itu segera hamil dan 100% hamil itu yang diharapkan oleh dokter. Tetapi memang secara statistik, yaitu dimanapun di dunia sebenarnya nggak cuma di Indonesia, bahwa keberhasilan untuk hamil itu tidak bisa seperti yang kita harapkan. Jadi dokter pun mengharapkan cepat hamil pasiennya, tapi kadang-kadang juga susah. Jadi tadi sudah disampaikan di depan bahwa keberhasilan pada mereka yang menikah tahun pertama untuk hamil itu 85%. Jadi 85% pasien itu diharapkan hamil pada 1 tahun pernikahan. Kalau enggak ya nanti ditunggu sampai tahun kedua bisa 92% bisa hamil. Nah, sisanya kan memang yang mengalami kasus-kasus kesulitan untuk hamil. Dari mereka yang susah untuk hamil, yang sulit untuk hamil itu kalau ditreat ya, ditreat itu secara statistik yang susah hamil itu keberhasilan dengan obat-obat penyubur itu kurang lebih keberhasilannya sekitar 15%. Keberhasilan dengan inseminasi itu 20%. Keberhasilan dari bayi tabung pun yang apa namanya tekniknya canggih, itu keberhasilannya sekitar 25 sampai 40%. Jadi memang
dokter mengharapkan pastinya hampir 100%, pasien juga mengharapkan bisa hampir 100%. Tapi memang secara statistik inilah ada realita, ini ada realitanya bahwa memang untuk inseminasi keberhasilannya sekitar 20%. Ya, memang dokter nggak berani bisa menjanjikan untuk bahwa suatu program itu akan selalu berhasil. Jadi kira-kira begitu Bu Galuh. Jadi untuk masalah tadi Bu mengatakan apakah eh, perlu bed rest ataukah tidak. Jadi untuk mereka yang program hamil, terutama dengan inseminasi maupun dengan bayi tabung, itu sebenarnya tidak perlu bed rest. Jadi biasanya memang dengan 2 jam tinggal di ruang tindakan, kemudian mungkin istirahat di rumah sakit mungkin setengah hari, itu sudah cukup. Asalkan untuk aktivitas memang tidak over. Jadi tidak disarankan untuk aktivitas yang full exercise atau mereka yang harus banyak pergi keluar kota. Jadi memang kalau bisa aktivitasnya normal tetapi tidak berlebihan. Itu yang disarankan. Jadi tidak perlu harus sampai bed rest. Karena kalau memang kehamilan itu jadi, pembuahan terjadi, kemudian implantasinya terjadi juga tidak harus ibu itu harus sampai bed rest ya. Jadi cukup dengan punya waktu istirahat yang cukup, tidak kelelahan itu sudah cukup. Ya, jadi tidak sampai harus bed rest, Bu, tapi tadi membatasi aktivitas. Jadi tadi sekali lagi bahwa memang keberhasilan untuk inseminasi tidak bisa terlalu tinggi, sekitar 20 sampai 25%. Kira-kira begitu. Ngaten Bu Galuh, masih ada yang mau ditanyakan Bu Galuh? Sudah dong, terima Ya. kasih. Berikutnya dok, dari Bu Ratri, selamat siang, nama saya Ratri, 34 tahun, usia pernikahan 3,5 tahun. Dari hasil USG transvaginal ditemukan keputihan dan hasil UHSG tuba kanan non paten, tuba kiri paten, dan ada hidrosalping. Suami hasil tes sperma teratozoospermia. Pertanyaannya, apabila ingin promil, apakah masih bisa promil alami? Monggo dok. Ya, jadi kalau ibu promil mau promil alami sih bisa-bisa saja, tetapi masalahnya harus diatasi dulu kan. Jadi eh, sperma yang teratospermia berarti kan spermanya banyak yang cacat, ya harus diperbaiki. Kemudian nanti kalau udah baik spermanya dan kemudian ibu HSG-nya sudah ditreat yang tadinya kan ada yang non paten, kemudian yang kiri paten, mungkin perlu dilakukan peniupan atau hidrotubasi ya, untuk melakukan hidrotubasi untuk diperbaiki salurannya. Kalau salurannya diperbaiki sudah bagus, kemudian suami sudah ditreat teratozoospermanya sudah menjadi normal, kemudian dari keputihan-keputihan sudah diobati dan baik hasilnya, putihnya sembuh, tentu saja ibu bisa diprogram dengan program alami. Jadi kelainan-kelainan yang ada sebelum melakukan program harus diatasi dulu. Sebaiknya begitu Bu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kelainan yang ada di treat. Karena kan nanti kalau enggak nanti akan terlalu lama menunggu untuk datanya kehamilan. Dan makin lama menunggu, usianya ibu bertambah, nanti keberhasilannya makin turun. Karena telurnya nanti kualitasnya sudah mulai turun lagi. Jadi jangan menunggu terlalu lama untuk pengobatan sebenarnya. Jadi nanti kalau sudah pengobatan, segera diprogram untuk program hamilnya. Kan Bu Ratri Begitu Bu Ratri. dari Demak. Iya, Ada yang mau ditambah-tanyakan Bu Ratri? sudah cukup, Dok. Sudah Terima cukup, kasih. segera Sudah. segera datang ke Dokter Objin, ke Androlo biar di treatment insya Allah bisa hamil alami. Pertanyaan berikutnya dok dari Bu Tafana. Siang dokter, apakah sebelum nikah boleh minum asam folat dan vitamin E agar subur? Boleh, nggak apa-apa. Asam folat dan vitamin E itu boleh diminum. Nggak usah pada mereka yang ingin hamil, untuk siapa saja. Jadi kita misalnya yang tidak sedang program hamil pun ya boleh minum asam folat. Bapak-bapak boleh minum, nggak apa-apa. Vitamin E boleh minum. Karena itu siapapun membutuhkan asam folat dan vitamin E. Jadi nggak masalah. Baik yang ingin program hamil maupun nggak ingin program hamil, boleh mengkonsumsi asam folat dan vitamin E. Silakan. Oke, gitu Bu Tafana. Ada tambahan pertanyaan? Enggak ya. Berikutnya adalah Bu Tiara. Siang dokter, izin bertanya. Saya menikah sudah 2 tahun, ada riwayat keguguran dan PCOS. Kebetulan saya juga pasangan LDR. Promil apa yang cocok untuk kita ya dok? Monggo dok. Iya.
Eh, Pertama tadi memang sebaiknya dicari masalahnya kenapa kok sudah 2 tahun nggak hamil-hamil ya. Kemudian ya tadi memang sebenarnya protapnya, prosedurnya ya tadi tetap kalau ada masalah sudah 1 tahun menikah belum hamil, walaupun ini juga LDR, maka tetap konsultasi ke dokter, kemudian tadi melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dasar antara lain sperma analisa dan HSG, dan dicari penyebab-penyebab lain yang mungkin mengganggu, kemudian di treatment, baru kemudian nanti dilakukan program hamil. Dan tadi untuk masalah LDR nanti bisa disampaikan ke dokter supaya diatur masa suburnya supaya bisa hubungan seksual pas masa subur. Kira-kira begitu. Jadi untuk riwayat kegugurannya kalau baru 1 kali keguguran masih oke sih. Tapi kalau sampai 2 kali atau lebih mungkin ada pemeriksaan-pemeriksaan lain untuk melihat salah satunya untuk melihat apakah ada kekentalan darah yang bisa mengakibatkan keguguran berulang. Demikian untuk mutiara. Ya, gitu nggih, Dok, dikit lagi Dok. Ya, Yang beberapa pertanyaan terakhir, mungkin yang lain nanti bisa pertanyaan lewat WA boleh, nanti akan dijawab by WA. Izin bertanya, saya Retno, bagaimana cara berhubungan yang baik saat promil dan kapan harus berhubungan saat mendekati tanggal ovulasi? jadi bagaimana cara hubungan yang baik saat akan promil? Ye, Dok. Jadi kalau untuk frekuensi hubungan seksual yang bagus untuk mereka yang sedang promil itu melakukan hubungan seksual 2 sampai 3 kali per minggu. Jadi untuk hubungan seksualnya 2 sampai 3 kali per minggu. Kemudian biasanya kalau hubungan seksual monggo silakan dengan posisi apapun silakan. Tapi nanti disarankan setelah hubungan seksual itu tetap di tempat tidur, istirahat selama setengah sampai 1 jam. Jangan langsung turun, jangan langsung ke kamar mandi. Karena nanti kalau turun ke kamar mandi, spermanya nanti yang mau jalan mau masuk jadi keluar lagi ya kan. Jadi nanti kalau sudah selesai hubungan seksual tetap bertahan setengah jam sampai 1 jam di tempat tidur. Lalu kemudian pantatnya ibu, maaf pantatnya itu diganjel bantal kecil supaya sperma itu lebih mudah masuk ke dalam. Dan kalau posisi tempat tidurnya dekat dengan tembok, kakinya bisa disandarkan ke tembok. Ya, jadi kakinya disandarkan ke tembok, pantatnya diganjel diganjel pakai bantal kecil, bertahan kurang lebih Udah setengah di close saja pertanyaannya. jam. Ya. Kemudian hubungan saat mendekati ovulasi ya. Kalau udah tahu masa-masa ovulasi, hubungan saat ovulasi biasanya disarankan hubungannya 2 hari sekali kalau udah memang udah mendekati ovulasi. Jadi sekarang sekarang hari Minggu hubungan, kemudian hari Selasa, terus hari Kamis misalnya itu yang diharapkan. Karena sperma itu hidupnya 48 jam. Jadi melakukan hubungan seksual 2 hari sekali ketika saat-saat sekitar waktu ovulasi. Itu kira-kira. Semoga jelas ya. Oke, berhubung waktu Dok, dokter habis ini masih ada tindakan lagi. Ya, Maaf, apa-apa. eh, Jadi nanti Bapak Ibu. ada mungkin Dokter Nisa ada beberapa sahabat-sahabat kita ini yang belum sempat saya jawab dari acara ini nanti nanti akan saya jawab melalui WA nggak apa-apa satu-satu nanti akan saya jawab satu-satu. Dia Mungkin dokter. bisa membantu memberikan apa ya jawaban atas apa yang memang diharapkan untuk bisa kita jawab di sini. Jadi nanti nggak apa-apa akan saya bantu untuk jawab lewat WA. Dia dokter Maturun. Ibu, ibu, bapak ibu yang belum dijawab, mohon izin, mohon maaf. Nanti akan segera dijawab di WA. Yang pertama sudah ada di grup J, nanti akan kita japri atau kita jawab di WA grup. Dan kalau boleh tidak perlu meninggalkan WA grup, bapak ibu, karena kita akan ada webinar seri berikutnya. Kami akan membawa para pakar supaya Bapak Ibu bisa bertanya lebih lengkap lagi. Untuk hari ini sepertinya sudah cukup. Ini sudah jam 11.40. Dokter Lin masih ada tindakan lagi. Mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan bergabung dengan webinar kami hari ini. Mohon izin nanti beberapa yang bertanya akan dihubungi oleh marketing kami. Mau dapat e-wallet dok, dikit-dikit lah gitu Ya untuk beli lumayan. jajan. Semoga bermanfaat ya. Ya, semoga ilmunya sangat bermanfaat sekali dok buat Bapak Ibu atau Mbak yang masih mau promil, baru mau menikah gitu.
Mungkin dok, dari tim Gunung Selawe bisa ditampilkan itu nomor telepon marketing kami, nomor telepon juga bagian pendaftaran. Nanti kalau ada apa-apa bisa bertanya ke nomor telepon tadi. Mau periksa, mau daftar bisa ke situ. Nanti bisa dicatat dulu. Sekali lagi, sekali lagi terima kasih yang masih bertahan dari pagi tadi sampai siang ini mendengarkan banyak obrolan kita tentang promil, bahwa promil itu tidak hanya untuk wanita saja, tapi harus dengan pasangannya. Karena punya anak itu nggak cuman ibunya saja, sel telurnya saja jadi bisa punya anak, nggak bisa, harus harus ketemu dengan sperma. Jadi dua-duanya harus ketemu dokter juga. Mau nggak mau, suka nggak suka ya. Karena anak tuh yang bikin ya berdua, nggak cuma satu orang ya, Dok. Bikinnya berdua. Jadi ya Harus harus kalau mau kompak nih, jadi ya suami istri harus kompak karena pasti harus sama-sama. aja. Masih harus Ya. sama-sama bareng-bareng, konsul bareng, di treatment bareng. Memang banyak kasus di Gunung Sawo yang sudah bertahun-tahun nggak perlu sampai tindakan aneh-aneh, ternyata ketemu dokter Lin yang cantik, ketemu Prof Zulfa yang ganteng, ketemu dokter Dimas yang ganteng aja udah akhirnya jadi dok. Ya, Ternyata kalau semoga ketemu ibu-ibu yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu yang lain menyusul ya. je, ya itu ternyata hanya ketemu ngobrol akhirnya jadi nggak sampai inseminasi apalagi sampai bayi tabung gitu nganten. Sekali lagi matur nuwun Dr. Linika Chandra, ilmunya hari ini sangat bermanfaat. Saya juga belajar lagi dok, sayanya belajar lagi, bermanfaat mungkin tidak hanya buat bapak ibu yang hari ini ikut webinar, mungkin bisa disampaikan ke orang-orang di sekitarnya harus seperti apa sih kalau mau promil. Oh dia pakai toh nemeh promil itu datang dokter Objin. Sekali lagi matur nuwun, saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kalau ada yang mau melihat, kita akan tampilkan testimoni pasien-pasien yang bayi tabung di Gunung Sawu. Monggo Dokter Lilin kalau masih ada tindakan setelah ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Sehat selalu. Kenalkan, nama saya sebagai suami Maulana Yusuf dan ibu. Nama saya Maya Dewi Baturi. Umur kita 30 tahun. Tahun kita seumuran. Sedikit. Dari teman saya. Kita pertama malah ya tahu saya. Ada yang teman saya yang pernah program di Gunung Sawo, kebetulan berhasil di sana. Tapi kita tidak langsung ke sana, tetap ada cari referensi di mana, terus rumah sakit di mana, di mana. Ini foto buat barang-barang perlu. Pertama yang saya lihat review di media, terus yang kedua tentunya kalau kami perbandingan harga. Iya. Ya, pertama kali saya kami Juga jarak. jarak tempuh. Maka Semarang Jepara masih, kalau dari kami masih dekat. Kalau mesti kan kita sudah mikir nanti kalau kita nggak di tabung pasti harus berbeda. Pak misalnya jauh kan nanti kita takutnya capek di jalan atau apa. Ya. Sebenarnya saya juga udah tanya-tanya program rumah sakit lainnya, jadi sudah tahu harga-harganya. Ini kita juga udah mau tahu nanti pasti tindakannya ada beberapa desa karena kan sudah tahu diagnosanya suami. Terus kita beri burunya ternyata sebetulnya lumayan. Kalau untuk kendala medis itu kebetulan kita pertama tahunnya itu kasusnya ada di suami, itu memang pertamanya itu suami dengan angiospermia, dan kebetulan setelah saya cek juga ternyata saya juga ada PCOS. Kebetulan kita juga tahu suami itu Azu itu waktu itu di umur pernikahan kita yang ke-8 bulan Masih awal. masih awal karena memang waktu kita dicek spermanya
terus ternyata nol. Kemudian suami juga sempat ke androlog, dokter androlog di salah satu rumah sakit di Semarang. Ternyata ada varikokal. Dengan pas awal itu disarankan operasi yang sebelah kiri aja. Dan akhirnya dari dokter menyarankan untuk sekalian dua-duanya. Si varikokal itu. Selama beberapa bulan sampai tahun dari operasi itu tuh tidak ada perubahan. Setelah dicek ternyata masih sama. Dan sempat di titik pasrah. Tahun ke berapa? Ketiga 4 ya. 34 itu benar-benar ya udah mengalirnya aja, nggak pernah kontrol, nggak pernah apa lagi. Karena kan memang pasti kayak rasanya di satu pertama juga kan kita keluarganya nggak sedikit kan, terus viral-viralnya, terus juga nggak cuma capek di fisik juga di mental juga. Terus memang kita cari-cari, memang kita satu-satunya jalan itu harus ditabung. Ya di 2 tahun itu pasrah sambil nabung kan. Bagaimanapun caranya itu bisanya itu dari tabung. Dan waktu itu kita kan sempat bagusnya dari gunung sampai itu kita dipertemukan dengan kalau ngobrol, iya kita ketemu sama ngobrol, kita bisa curhat di sana. Memang tantangan terbesarnya itu mental, karena kan keluar uangnya itu nggak sedikit. Terus juga pasti takut ada gagalnya. Pasti kan kita mikirnya udah keluar uang banyak, nanti kalau gagal gimana? Tapi untungnya ya kita pasang aja, bismillah. Kita mikirnya kita masih muda, nanti kalau misalnya perusahaannya hebat kita nabung lagi, coba lagi. Sebenarnya itu waktu kita sudah transfer embrio, saya tuh sebenarnya nggak sabar. Jadi itu saya diam-diam di tes yang digital itu kan, tapi tetap saya nunggu sesuai waktunya yang ditentukan sama FM. Itu kan 2 minggu setelah embrio transfer. Di H-1 sebelum ke Gunung Sawu itu saya tes sendiri karena emang saya kan nggak sabar. Bismillah, ya Allah, jadi pastian itu ya Allah, alhamdulillah banget, karena kan emang perjuangannya itu luar biasa kan. Dia apalagi kalau tahu kondisi kita semua sama kan, kayak nggak percaya gitu. Tapi terus alhamdulillah banget itu, akhirnya program kita itu berhasil. Terus besoknya kan terus kita kontrol ke Gunung Sawu, dicek, ya Bu ini udah ada kantongnya. Tapi Jadi ngingetin saya juga, Bu, senang boleh, tapi jangan berlebihan, karena kan ini masih kantong, belum kelihatan jelas. Ya Dok, yang penting ini sudah ada kantongnya, bismillah pasti jadi. Selama 2 minggu. Di awal tahun kemarin itu kita kontrol ke Gunung Sawu selama 2 minggu. Apalagi waktu awal-awal kehamilan itu saya sempat diare parah. Diare sampai muntah-muntah, terus saya WA susternya kan, terus ini saya diare muntah-muntah, akhirnya saya opnam ke Gunung Sawu. Kita kan takutnya takutnya kan kenapa kan, takutnya nanti kalau kontraksi terus ya jadi gimana, sampai pikiran kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah pengennya sih bagus sih, nggak ada sikap maksudnya nih, nggak ada yang kurang kalau dibandingin di rumah sakit yang pernah saya datangi maupun saya nginep atau opnam. Pelayanan terbaik itu di sampai kita tuh kalau ke rumah sakit lain enak, kita bisa lu ya kayak gini. Mas, kan kemarin di terakhir kontrol itu di minggu ke-20. Kalau di sana minggu 20.
enggak, maksudnya pas sama terjadi masih buat lapor sebenarnya. Kalau nggak salah itu minggu ke-20, terus beralih ke tahun sekarang gitu. Di awal sih rencana sih emang kalau bisa di Gunung Sal terus, emang sudah mulai menipis. Akhirnya ke Jepara, dan ternyata selama di Jepara perbandingan pelayanan Untuk pelayanan di Gunung Sal tuh benar-benar sangat selalu ya sih. nggak ada kurangnya. Ya. Perkenalkan, kami hasil program Kayak Kampung di Gunung Sawu. Alhamdulillah di usia pernikahan kami yang ke-6, kami bisa memiliki buah hati yang kami benar-benar inginkan dan kami dambakan. Semoga anak kami menjadi anak yang soleha, anak yang sehat dan tumbuh menua bersama kami. Amin. Amin. Ya, jangan takut buat berusaha sih, karena kan kita kalau kita nggak nyoba kita nggak akan pernah tahu sih. Terus kalau kita yakin insya Allah pasti jadi. Pasrah sama Allah ya, kita kalau bikin diri itu namanya kita usaha nanti untuk kita pasrah dan yakin sama Tuhannya pasti jadi. Kalau di pengalaman kita kadang mikir di masyarakat itu kasihan sama yang perempuan. Tetap kalau kehamilan itu udah ada dari perempuan aja gitu. Kehamilan itu tetap dari bapaknya saja. Kadang stigma masyarakat kok hamil mesti ini yang perempuan ngapa-ngapain gitu. Ternyata itu bisa. Dan terkadang saya itu kasihan sama istri saya, yang salah saya, yang bermasalah saya, tapi yang dipandang buruk itu bisa buat yang masih berusaha jangan menyerah. Rezeki anak itu memang dari Allah, kita hanya bisanya berusaha saja. Yang penting itu kita saling mengingatkan lah, jangan nyalahin salah satu. Waktu saya tahu suami saya kurang tuh saya jangan, tapi ya terus nggak nyalahin, nggak boleh nyalahin. Kita harus bagaimana saling menguatkan, saling meyakinkan kita pasti bisa. Nama juga orang tua kami alhamdulillah, untuk bapak ibu saya terus bapak ibunya gua juga alhamdulillah nggak nyalahin salah satu, juga selalu dukung kami. Matron, ibu-ibu, bapak-bapak, monggo nanti yang belum dijawab akan dijawab lewat WA secara Japri. Yang mau daftar monggo silahkan ke Bu Andisti atau ke pendaftaran. Sekali lagi, matron, selamat berpuasa, menyiapkan buka puasa. Sampai ketemu di seminar, webinar berikutnya. Kita ada seminar, ada webinar. Ada seminar yang offline, ada yang webinar. Termasuk topik ini sempat dengan seminar dan ada webinar. Nanti kami akan share di grup ya kalau ada seminar dan webinar berikutnya. Sekali lagi, matron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.